Ojo diterusno yo, Nduk. Luwih apik awakmu gak usah melok-melok. Sejak pembuatannya, film KKN Desa Penari membuat penasaran para pecinta film di tanah air. Terlebih usai menembus 6 juta penonton. Film ini menceritakan misteri yang menyelimuti kegiatan KKN yang dilakukan sekelompok mahasiswa. Cerita misteri ini dipopulerkan oleh seorang pengguna Twitter beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita bahas misteri ini, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Tidak disebutkan dengan jelas soal lokasi dari Desa Penari ini. Hanya disebut sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN alias kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Dalam kisah yang tertuang di Twitter, sebenarnya ada sebanyak 14 orang mahasiswa yang menjalani KKN di Desa Penari yang terletak di Kabupaten B. Namun hanya muncul 6 orang dalam film untuk mempermudah pengolahan karakter. Desa Penari sendiri digambarkan sebagai desa yang masih mempertahankan tradisi berupa tarian lokal mereka. Diceritakan bahwa mahasiswa KKN ini melanggar beberapa norma dan larangan dari Desa Penari. Para mahasiswa ini sudah diperingatkan untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Gapura ini menjadi jalan menuju Tapak Tilas, tempat misterius yang mungkin memiliki hubungan dengan sosok penari cantik. Terlepas dari kisah misterius di Desa Penari yang melibatkan mahasiswa yang sedang KKN, sampai saat ini belum ada yang bersedia untuk mengungkap letak dari Desa Penari ini. Dari petunjuk yang diungkap melalui cerita, warganet pun mulai bermain puzzle soal lokasi dari Desa Penari tersebut. Petunjuk yang muncul mengarah pada suatu desa di ujung timur Pulau Jawa. Nama-nama dari lokasi yang disebut hanya berupa inisial saja, mulai dari Kota B, Kecamatan K, Alas D, dan Desa J. Tentu hal ini membuat para penonton semakin penasaran. Sejauh ini, Desa Penari ramai disebut berada di Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya wilayah ini cukup terkenal dengan identitasnya sebagai kota penari tradisional. Meski belum ada konfirmasi soal ini, dugaan tersebut makin kuat setelah kota tersebut tidak lagi disinggahi sebagai wilayah program KKN dari sebuah universitas. Terakhir, universitas tersebut mengirimkan mahasiswanya untuk KKN pada tahun 2019 dan setelah itu tidak pernah dilaksanakan lagi. Diawali oleh sebuah akun anonim di Twitter dengan nama pengguna Simple Man yang mempublikasikan cerita KKN Desa Penari berhasil menjadi trending di Twitter. Karena popularitasnya, cerita KKN Desa Penari tersebut diangkat ke layar lebar yang dirilis pada tanggal 30 April dengan judul KKN di Desa Penari. Mengikuti kepopulerannya tersebut, banyak dari warganet yang akhirnya bertanya-tanya mengenai cerita KKN Desa Penari. Apakah cerita ini berdasarkan kisah nyata atau hanya fiksi? Sang penulis cerita KKN Desa Penari, akun Twitter Simple Man menjelaskan,
Cerita horor KKN Desa Penari yang ia tulis berdasarkan kisah nyata yang berasal dari teman ibunya yang memiliki pengalaman tidak mengenakan saat sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata alias KKN. Ia menuliskan cerita tersebut dengan menyamarkan seluruh poin terkait universitas, desa, nama mahasiswa, hingga cara untuk menuju ke desa tersebut. Sehingga dalam cerita tersebut terdapat bagian yang dilebih-lebihkan dan dikurangi oleh dirinya. Hal ini terungkap dalam video di kanal YouTube Raditya Dika. Cerita yang ditulis di Twitter rupanya cerita asli yang sudah ditambahi dan dikurangi guna penyesuaian. Hal ini bertujuan untuk membuat cerita agar semakin menarik. Tidak hanya itu saja, ada beberapa bagian yang dikurangi oleh penulis demi melindungi privasi karakter-karakter di dalamnya, termasuk narasumber. Bisa disimpulkan cerita yang saya tulis ini tidak murni sama dengan cerita yang saya dengar. Karena ada bagian-bagian yang dilebih-lebihkan dan saya kurangi karena alasan saya sendiri, tutur penulis. Penulis justru menyesal karena telah menuliskan cerita KKN di Desa Penari, meskipun ceritanya menjadi viral dan menjadi trending di media sosial. Salah satu yang disesali dirinya karena penulis masih memberikan sedikit petunjuk dalam cerita tersebut. Alhasil, warganet bisa mengulik lebih dalam tentang karakter asli dan lokasi kejadian. Kesalahan saya sebenarnya saya masih memberikan clue tentang tempat dan beberapa poin. Dan setelah cerita ini viral, saya benar-benar menyesal, ungkap penulis. Di poin klimaks cerita disebutkan 2 orang mahasiswa meninggal dunia akibat melanggar batasan di desa tempat KKN tersebut. Awalnya sang penulis sempat tidak percaya, namun dikonfirmasi oleh narasumber bahwa kejadian tersebut benar adanya dan menyebutnya sebagai pembelajaran yang luar biasa. Demikian pembahasan mengenai cerita KKN Desa Penari yang penuh misteri. Saran kami biarlah desa tersebut jangan diusik, cukup nikmati saja ceritanya. Mungkin ini lebih baik dan bisa jadi lebih aman bagi Anda.